Dengan sekali hentakan milik Arwan masuk ke dalam milik Akira. Dek, sakit, teriak Akira saat Arwan memasukinya secara kasar. Akira meneteskan air matanya, sementara Arwan mematung saat berhasil merobek selaput darah istrinya secara kasar. Ternyata dia masih virgin, ucap Arwan dalam hati. Dia mulai menggerakkan pinggulnya naik turun secara cepat. Ia tidak peduli dengan Akira yang merintih kesakitan. Kau sungguh nikmat baby, racau Arwan. Akira hanya diam saja menggigit bibir bawahnya sambil meneteskan air matanya. Hati Akira sakit saat suaminya merenggut kesuciannya secara paksa. Dia memang berharap Arwan mau menyentuhnya. Tapi bukan seperti ini caranya. Bahkan tidak sedikit pun suaminya iba saat melihat dirinya kesakitan. Arwan terus memompa tubuh Akira secara brutal. Setelah hampir 1 jam terdengar suara pekikan dari Arwan. Jerit Arwan saat sudah mencapai puncaknya. Ia mengeluarkan semua benihnya di dalam rahim Akira. Setelah mencabut miliknya, Arwan merebahkan tubuhnya di sebelah Akira dengan nafas yang masih tersegal-segal. Sementara Akira langsung menarik spray dan menutupi tubuhnya, lalu dia memiringkan tubuhnya memunggungi Arwan sambil menangis dalam diam. Ini merupakan kali pertama Akira melakukan penyatuan. Dulu dia memang sempat ingin menjual Anika ke para pria hidung belang. Setelah mereka gagal, pria itu meminta Akira untuk menggantikannya. Namun Akira tidak mau. Ia lebih memilih mengembalikan uang pria itu. Setelah cukup istirahat, Arwan memunguti pakaiannya dan memakainya tanpa sepatah kata pun. Arwan langsung keluar begitu saja dari kamar Akira. Setelah melihat Arwan pergi dari kamarnya dengan hati-hati, Akira turun dari ranjangnya. Dengan langkah tertati-tati, Akira berjalan menuju ke kamar mandi. Ia ingin membersihkan tubuhnya. Sampai di dalam kamar mandi pun, Akira menyalakan shower untuk mengguyur tubuhnya. Akira meringis karena merasakan perih di bagian tubuhnya. Akira menggosokkan tubuhnya dengan hati-hati. Ia membersihkan bekas percintaannya dengan Arwan. 30 menit berlalu, Akira keluar dari dalam kamar mandi. Dia memakai bajunya dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Tidak butuh lama, Akira langsung memejamkan matanya. Tubuh Akira merasa lelah, makanya membuat dia cepat terlelap. Sementara Arwan sedang berdiri termenung di balkon kamarnya sambil mengisap rokoknya. Andai pernikahanku dengan Anika tidak gagal, gumam Arwan yang hanya bisa berandai-andai. Pria itu sepertinya tidak ada penyesalan sama sekali. Dia sudah merenggut paksa kesucian istrinya dan masih berandai-andai memikirkan mantannya. Bagaimana persiapan untuk perkenalan Anika, Ga? Tanya Eros. Sudah 95% dead, jawab Kalingga. Baguslah, panggil banyak media, Ga. Dedi ingin semua orang tahu kalau Anika merupakan putri dari keluarga Diaskara, ucap Eros. Gumam Kalingga yang sedang asik memangku anak Anika sambil sesekali menggendongnya. Besok malam akan diadakan pesta perkenalan Anika sebagai putri keluarga Diaskara yang akan diadakan di hotel milik Eros. Kini Eros beralih menatap ke arah Nevan. Lalu kapan kamu akan melangsungkan resepsi, Van? Dedi harap secepatnya agar semua orang tahu kalau kalian sudah menikah. Dan jangan sampai ada perempuan lain yang mendekatimu karena ketidaktahuan mereka kalau kamu sudah menikah, ucap Eros. Tanya anak muda, dia yang tidak mau diajak resepsi, saut Nevan melirik istrinya. Benar begitu sayang, tanya Eros kepada putrinya. Anika nggak mau, Dad, nanti capek karena pasti akan banyak tamu yang datang, saut Anika. Menurut Anika tidak terlalu penting dia adakan resepsi, toh dia sudah mempunyai putra, nanti lambat laun orang juga akan tahu dengan sendirinya. Sedangkan untuk masalah wanita yang mendekati suaminya,
Itu sih tergantung dari suaminya juga. Kalau suaminya setia, pasti dia tidak akan tergoda dengan wanita lain. Ya sudahlah, kalau gitu sekalian aja di acara itu kamu mempubliskan pernikahan kalian berdua. Ucap Eros, itu lebih baik, jadi kita tidak perlu membuat banyak acara, saut Nevan. Kamu gimana sayang? Dedi cuma tidak mau ada duri di pernikahan kalian, ucap Eros. Iya, Dad. Balas Anika mengerucutkan bibirnya. Nevan merangkul bahu istrinya dan membuat Anika bersandar padanya. Jangan cemberut sayang, yang diucapkan Dedi tuh benar. Daripada nanti banyak wanita yang mengejar-ngejar aku gimana? Ucap Nevan sedikit menggoda istrinya. Itu sih tergantung kamunya mau atau tidak. Kalau kamunya mau, aku sih tinggal cari Dedi baru untuk Ares, saut Anika tersenyum. Enak aja, yang ada sebelum berhasil mendekatimu pria itu sudah hilang duluan, ucap Nevan sambil memeluk istrinya erat karena gemas. Eros dan Shera tersenyum melihat putrinya yang begitu dicintai oleh suaminya. Meskipun mereka tahu kalau pernikahan putrinya terjadi karena sebuah insiden, tapi akhirnya Nevan mencintai Anika. Eros juga memeluk istrinya, membuat Kalingga merotasi bola matanya jengah. Ia selalu menjadi obat nyamuk di antara mereka. Pelukan aja terus, anggap aja tidak ada orang di sini. Sindir Kalingga, ye, sirik aja, makanya menikah, saut Anika. Selalu saja menyuruh menikah, tidak ada yang lain apa? Decak Kalingga. Kamu besok ikut mami arisan aja ga? Sekalian mami kenalin sama anak teman mami, ucap Shera. Memangnya mami pikir Kalingga tidak laku apa sampai harus dikenal-kenalin segala? Kesal Kalingga. Lah emang nyatanya kamu tidak laku, akuin aja sih, saut Shera tersenyum mengejek. Kalingga menghela nafas pelan, orang tuanya itu tidak pernah lelah menyuruhnya untuk menikah. Nanti kalau sudah waktunya Kalingga juga menikah, Mam, ucap Kalingga. Pokoknya kamu besok harus ikut mami arisan, tegas Shera. Lalu Kalingga di sana suruh ngapain, Mam? Disuruh ngerumpi sama ibu-ibu begitu. Mami ini ada-ada aja deh. Kesal Kalingga tidak habis pikir dengan maminya. Di sana kan ada anak teman mami, kamu bisa mengajaknya kenalan ga ke Shera. Kalingga menghembuskan nafasnya kasar, maminya itu tidak akan berhenti membujuk sebelum dirinya mengiyakan ajakannya. Kalingga mencoba melihat ke arah adiknya dan berharap mendapatkan pembelaan, namun adiknya itu justru asik bermesraan dengan suaminya. Lalu Kalingga menatap dedinya dan Eros hanya mengedikkan bahunya. Ia tidak mau ikut campur atau nanti dia sendiri yang akan kena marah sama istrinya. Baiklah, Mam, jawab Kalingga terpaksa. Bagus, kalau gitu besok siang kamu ikut mami arisan, ucap Shera dengan girang. Mam, besok kan ada acara Anika, mending mami tunda deh, saut Kalingga. Kan acara Anika malam, kita cuma sebentar aja di sana, ucap Shera tidak mau tahu. Terserah mami aja deh, saut Kalingga dengan pasrah. Tiba-tiba Nevan dan Anika beranjak dari tempat duduknya. Titip Ares dulu kak, ucap Nevan. Hah? Memangnya kalian mau kemana? Tanya Kalingga heran. Nikah dulu biar tahu, ledek Nevan sambil merangkul istrinya. Sialan, masih sore ini, pakai Kalingga karena keduanya sudah menaiki tangga. Siang hari, Shera meminta Kalingga untuk segera pulang dari perusahaannya karena ia ingin mengajak Kalingga pergi ke arisan bersama teman sosialitanya. Apa sih, Mam? Kalingga sedang baru selesai meeting, ucap Kalingga ketika tiba di rumahnya. Dia kesal karena maminya terus menghubunginya. Kamu kan sudah janji mau ikut mami arisan, ucap Shera. Memangnya harus sekarang, kan bisa lain kali, Mam, ucap Kalingga. Tidak, kemarin kamu sudah bilang iya, jadi kamu harus tepati ucapan kamu, ucap Shera. Kalingga menghela nafas frustasi. Sebenarnya dia bilang iya, itu bukan karena setuju, tapi biar maminya berhenti membujuknya. Ikut aja sih kak, siapa tahu kakak tertarik dengan salah satu anak teman mami, ucap Anika yang baru saja tiba sambil menggendong putranya. Jangan ikut-ikutan dedek, katus Kalingga. Ye, kan Anika cuma ngasih tahu, ucap Anika dengan kesal. Sudah, ayo ikut mami, ucap Shera sambil menarik paksa Kalingga. Dah, Om Kalingga, semoga dapat jodoh biar gak jomblo lagi, ucap Anika dengan suara menirukan anak kecil sambil melambaikan tangan Ares. Kalingga memelototi adiknya dengan kesal. Bukannya menolongnya, adiknya itu justru mendukung langkah maminya.
Bukannya takut Anika, malah mencekik-cekikikan melihat kekesalan kakaknya. Syera terus menarik tangan Kalingga hingga ke depan dan mendorong pelan masuk ke dalam mobilnya. Jalan Pak, kita ke resto Double X, titah Syera kepada sopirnya. Baik Nyonya, saut sopir langsung menginjak pedal gas. Dengan perlahan mobil mulai melaju menuju ke tempat arisan maminya. Ayo turun gak, ajak Syera saat sudah sampai di tempat tujuan. Tapi Mam, ucap Kalingga yang langsung disela maminya. Tidak ada tapi-tapian, kita sudah sampai di sini jadi kamu harus ikut turun sama mami. Sela Syera. Kalingga pun turun menyusul maminya yang sudah lebih dulu turun dari mobil. Lalu dia mengikuti langkah maminya dari belakang masuk ke dalam resto tersebut. Hai Jeng, kamu bawa siapa? Tanya teman Syera. Kenalin, ini Kalingga putraku, jawab Syera memperkenalkan putranya. Kalingga membungkukkan tubuhnya sejenak sebagai tanda hormat. Tampannya sudah punya calon belum? Belum, dia sedang mencari perempuan untuk dijadikan istri. Bukan Kalingga yang menjawab, melainkan Syera. Kalingga hanya menghela nafas pasrah melihat maminya yang seperti sedang mempromosikan dirinya. Kalau begitu kenalkan saja sama putriku. Putriku juga lagi sendiri, mungkin sebentar lagi dia akan datang kemari. Ide bagus, tak ada salahnya kan mereka berkenalan dulu. Iya, kau benar, syukur-syukur kalau mereka cocok. Syera begitu antusias saat mendengar putri temannya akan datang ke resto tersebut. Tak lama datang seorang wanita muda menghampiri mereka. Maaf ya Mam, Yuna telat, ucap Yuna sambil mencium pipi mamanya. Tak apa sayang, yang penting kamu sudah sampai di sini dengan selamat, saut Mama Yuna. Oh ya, kenalin Jeng, ini putri saya yang tadi saya ceritakan, ucap Mama Yuna. Yuna tersenyum sambil menyapa Syera. Yuna anti, ucap Yuna sopan sambil mengulurkan tangannya kepada Syera. Syera dengan senang hati menerima uluran tangan Yuna. Kenalin, ini putri anti, namanya Kalingga, ucap Syera sambil menyuruh Kalingga memperkenalkan diri kepada Yuna. Kalingga, ucap Kalingga dengan wajah datarnya. Yuna hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Datar sekali wajahnya, ucap Yuna dalam hati. Yuna mendudukkan tubuhnya di sebelah mamanya. Ajaklah Yuna ngobrol ga, tidak ada salahnya kalian berkenalan bukan? Ucap Syera membuat Kalingga merotasi bola matanya dengan jengah. Gumam Kalingga. Ayo, ajak Kalingga kepada Yuna. Syera menggelengkan kepalanya melihat sikap datar putranya. Maaf ya Jeng, dia kalau sama orang yang belum kenal memang seperti itu, ucap Syera merasa tidak enak dengan temannya. Tidak masalah, siapa tahu nanti jadi bucin, saut Mama Yuna tertawa kecil. Ada apa ini rame-rame? Tanya Mami Kimi yang baru saja tiba. Biasa, lagi mencoba menjadi mak comblang untuk mereka, saut Mama Yuna sambil melirik ke arah Yuna dan Kalingga. Mami Kimi melihat wajah tertekan Kalingga dan tertawa kecil. Gas ga, tidak usah malu-malu, kapan lagi kan bisa kenalan sama cewek cantik seperti dia? Ucap Mami Kimi menggoda Kalingga. Kalingga hanya menaikkan bahunya, lantas dia beranjak dari tempat duduknya mengajak Yuna menjauh dari maminya. Dia semakin stres jika harus berkumpul sama ibu-ibu rumpis seperti maminya. Ditambah lagi ada mertua adiknya yang suka ceplas-ceplos. Yuna pun ikut bangkit menyusul Kalingga. Kalingga membawa Yuna ke sebuah taman yang ada di restoran tersebut. Ada apa? Kenapa mengajakku ke sini? Tanya Yuna bingung. Hanya untuk menghindari mereka saja, jawab Kalingga dengan singkat. Oh, balas Yuna. Tak kalah singkatnya. Sejenak mereka saling diam. Suasana berubah hening. Mereka berdua masih canggung untuk memulai percakapan. Kenapa diam? Tanya Kalingga mencairkan suasana. Lalu aku harus apa? Jawab Yuna bingung. Nyanyi kek, pidato kek, ucap Kalingga dengan kesal. Hah? Nyanyi di depan kamu? Untuk apa? Tanya Yuna dengan polos. Kalingga menepuk keningnya. Ternyata wanita di sebelahnya ini masih polos, tapi lebih tepatnya lemot sih. Kau bisa menghiburku mungkin? Saut Kalingga. Tapi aku takut nanti kamu terpesona mendengar suaraku. Ucap Yuna percaya diri. Percaya diri sekali kamu, decak Kalingga. Diamlah, aku mau nyanyi nih, ucap Yuna. Kalingga pun nurut, ia menunggu Yuna untuk bernyanyi.
heart beat fast, color and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Not watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Kalingga dibuat melongo mendengar suara Yuna yang terdengar merdu di telinganya. Yuna terus menyanyikan lagu itu hingga habis. Ia tidak tahu kalau dari tadi Kalingga terus menatapnya. Bagus bukan suaraku, ucap Yuna setelah menyelesaikan lagunya. Lebih bagus lagi kalau kamu tidak nyanyi. Suaramu membuat telingaku sakit, kilah Kalingga. Dia gengsi mengakui suara Yuna. Dasar ngeselin, pantas aja jomblo. Ucap Yuna tidak terima dengan hinaan Kalingga. Sadar diri Nona, bukannya kamu sendiri juga jomblo. Kalau kamu tidak jomblo, mamamu tidak mungkin menyuruhmu untuk berkenalan denganku. Sinis Kalingga. Aku jomblo bukan karena tidak laku, tapi karena pilihan, saut Yuna ngeles. Ngeles aja kayak tukang bajai. Ejek Kalingga dengan tampang mengejek. Malas ngobrol sama kamu, ngeselin. Ucap Yuna lalu berdiri dan berjalan sambil menghentak-hentakkan kakinya karena kesal. Kalingga tertawa terbahak melihat Yuna yang tengah merajuk. Lucu sekali dia, gumam Kalingga yang tanpa sadar tertawa keras. Bersambung.